16. Mulai pulih. Seminggu berlalu sejak kejadian hari itu. Amora sudah membaik, demamnya pun sudah sembuh. Amora mencoba beradaptasi. Perubahan Junior sungguh ketara. Makan, minum obatnya. Pusingnya masih, badan udah nggak sakit. Amora mengerjap, yang cerewet sekarang Junior sepertinya. Kepalanya ludah karena gugup. Ingatannya kembali pada hari di mana Junior mengungkapkan perasaannya. Amora sontak merona, jantungnya berdebar. Hari yang penuh dengan kejutan. Amora bahkan belum membahas soal itu. Junior pun terlihat acuh soal balasan perasaannya. Lo demam lagi, dirabanya kening Amora. Nggak panas, lanjutnya dengan mengusap rona di pipi Amora. Amora tersenyum tipis. Makasih, soal hari itu sekali lagi maaf, sesalnya. Junior mengangguk, rasanya dia bosan dengan permintaan maaf Amora yang seharusnya Junior lah yang banyak meminta maaf. Mau berjemur? Cuaca hari ini lagi bagus, Mor. Amora mengangguk, bosan juga kalau terus tiduran. Junior membantu Amora berdiri, merangkul bahu dan menuntunnya ke taman belakang. Sheila, Jaden, Brian, dan Bia terlihat masih sibuk di meja makan. Mau kemana? Tanya Sheila saat sadar dengan kedatangan mereka. Brian, Bia, dan Jaden menoleh ke arah Junior dan Amora berada. Amor udah sepenuhnya sembuh. Brian bersuara walau terdengar masih dingin. Brian masih kesal pada kedua pasangan itu, namun juga khawatir pada Amora. Junior mengangguk sebagai respon pada Brian. Kita mau ke taman, mau berjemur pun, balasnya pada Sheila. Sheila mengangguk dengan senyum tipis. Nanti bunda bawain buah-buahan, katanya seraya merapikan piring kotor. Junior mengangguk. Makasih bun, balasnya seraya melanjutkan langkahnya. Jaden menghela napas tanpa perlu banyak tanya. Jaden tahu Amora sudah baik. Jaden sungguh lega. Bia mengusap lengan Brian. Kamu masih marah sama mereka? Bisiknya. Brian tersenyum timis, membalas ucapan Bia dengan menggenggam jemarinya. Sedikit sayang, balasnya. Bia menggeleng samar. Jangan keseringan marah. Suara kamu jadi kedengaran serem, bisik Bia dengan jelas mengeluh. Junior mengusap kepala Amora yang bersandar di dadanya. Mata Amora terpejam, bahkan kini sudah terlelap pulas. Mor, Junior mengintip wajah Amora yang begitu damai. Tidur ternyata, gumamnya. Junior menoleh saat Jaden duduk di sampingnya dengan satu gelas kopi dan satu koran. Gimana, mau kuliah? Jaden melirik Junior sekilas sebelum fokus membuka lembar demi lembar koran itu. Junior enggak bisa tolak kebaikan ayah. Amora juga setuju soal itu. Jaden tersenyum lega. Bagus, kalian berhak sekolah yang tinggi. Pernikahan kalian pun bukan disengaja atau karena hamil di luar nikah. Suara Jaden terdengar senang. Junior tersenyum. Makasih ayah, balasnya. Soal identitas, Amor sudah tahu. Jaden mulai serius. Junior tersenyum timis. Belum ayah, jawabnya dengan mengusap peluh di pelipis Amora. Lebih baik jangan dulu. Selesaikan semuanya. Lebih baik jangan dulu, selesaikan semuanya. Jaden mengesap kopinya dengan nikmat. Junior mengangguk setuju dengan pandangan tak lepas dari Amora. Istri yang ingin Junior jaga dan semua bahaya yang ada dalam hidupnya. Junior mengecup bibir Amora, mendengus lehernya dan mengeratkan pelukannya. Junior sungguh rindu bercocok tanam. Andai saja Amora sudah pulih sepenuhnya. Mau mie ayam? Siang-siang gini enak kali ya. Junior mencubit pelan pinggang Amora yang sedikit berlemak itu. Belum sembuh sayang, gemasnya. Amora berdebar. Setelah pengakuan Junior hari itu, entah kenapa Amora jadi mudah bawa perasaan. Udah kok. Junior mendongak menatap Amora. Yakin udah?
Gue gempur dulu kalau gitu. Kita tes apa? Ih, dasar mesum. Dijitaknya kening Junior hingga meringis. Mie ayamnya enggak pedes aja, bisa kan? Lagi mau nih, diusap perutnya sendiri. Junior terkekeh pelan. Ada bayinya? Tanyanya seraya ikut mengusap. Ih, serius, lapar Junior. Junior menjauh. Ya udah, beli dulu. Dikejutnya bibir Amora segelas sebelum turun dari kasur dengan malas-malasan. Padahal Junior sedang di posisi enak, memeluk dan merapatkan pada kehangatan Amora yang candu. Junior mengautkan alisnya saat melihat Amora turun dari kasur. Mau kemana? Tanyanya heran. Gak mau sendiri, takut. Pandangan Amora mulai bergetar. Junior mentepuk dahinya. Dia lupa kalau sekarang Amora tak berani ditinggal sendiri. Gue panggil Bia, kata Junior dengan mendail nomor Bia. Padahal Bia tengah berjalan melewati kamar mereka. Bia yang paham pun mengetuk pintu dibanding mengangkat telepon dari Junior. Ini aku, Bia, katanya di balik pintu. Kebetulan sekali. (17) Kesedihan dan kebahagiaan. Pria cukup tua dengan jamban lebat sudah beruban dan rambut gondrong ikal yang sama ada ubannya itu melangkah menghampiri Junior yang tengah duduk menunggu mie ayam pesanannya datang. Mas, dibungkus 10. Junior refleks menoleh, tatapannya langsung bertemu dengan pria itu yang kini duduk di sampingnya. Keadaannya cukup hening karena hanya ada mereka berdua di sana sebagai pembeli. Bunda sakit, celetuk pria malang itu pelan. Junior mengalihkan tatapannya, mengedar sesaat sebelum menatap lurus apapun di depannya. Ayah sama bunda masih harus menyamar sampai kasusnya beres kan? Udah 10 tahun lamanya, udah biasa sendiri. Tapi semoga aja bunda cepat sehat. Junior menelan ludah, mencoba mempekakan semua indera yang ada agar jangan sampai ada mata atau kuping yang tahu kalau mereka bertemu. Bisa kacau semua rencana yang sudah disusun. Junior ingin cepat selesai, sungguh. Aku masih nggak bisa jenguk bunda, percuma. Junior beranjak memesan 3 bungkus bakso yang kebetulan masih di tempat yang sama. Junior hanya ingin memperpanjang waktu walau sebentar. Hubungan mereka memang canggung karena hampir 10 tahun lamanya berpisah. Tapi Junior akui kalau dia merindukan sosok ayahnya. Reska, pria itu bergumam pelan, larut dalam pemikirannya. Ternyata 10 tahun mereka hidup dengan identitas dan tempat yang berbeda cukup membuatnya tersiksa. Junior mendesah pelan. Jangan ayah, panggil Junior. Reska udah lama meninggal. Balasnya pelan bahkan setengah berbisik. Ayah rindu kamu yang masih 17 tahun. Bagi ayah, dia masih hidup dan akan segera hidup layaknya manusia lain. Hidup dengan keluarga. Pria itu tersenyum miris. Jalan takdir yang membawanya hingga harus berkorban sejauh itu. Kamu udah 27 tahun, tapi masih SMA. Dalam nada suaranya jelas terdengar kalau pria itu merasa geli dan juga bersyukur. Rasanya kamu memang masih Raska ayah yang masih 17 tahun, sambungnya. Junior tersenyum tipis dengan menatap ayahnya. Dalam jarak setengah meter itu, keduanya seolah berjarak jauh. Junior ingin memeluk sosok pahlawannya dalam hidupnya itu, tapi keadaan melarangnya. Keduanya terdiam, saling menyalami kenangan-kenangan indah selama mereka masih bersama. Dulu tidak banyak duka selain tawa. Pagi yang cerah seolah mereka mengantar mereka menuju kebahagiaan di saat meja makan terisi berbagai makanan ringan untuk sarapan. Mereka keluarga bahagia, walau sibuk duniawi kadang membuat mereka lelah dan berjarak. Hidup Junior bisa dibilang sempurna, kekayaan, kasih sayang tak pernah habis
selalu dia dapatkan, prestasi populer di sekolah. Namun ketika di usia 17 tahun, semua berubah. Suara tembakan, ancaman mulai mengganggu ketenangannya. Kasus yang tampak di permukaan membuat mereka harus dipisahkan, harus bersembunyi dengan identitas baru. Bahkan Junior sudah mengubah identitasnya selama 2 kali karena yang pertama sempat diketahui. Entah sampai kapan mereka harus bersembunyi. 10 tahun berlalu dengan identitas palsu, bahkan usianya pun sama palsu. Junior menghela napas berat. Aku senang ayah sehat. Sampein salam buat bunda. Junior beranjak saat tahu kalau semua pesanannya sudah selesai. Keduanya kembali dipisahkan. Keduanya tak menatap dan saling menoleh. Keduanya dipaksa keadaan untuk kembali menjadi orang asing. Junior memejamkan matanya sekilas, memasuki mobil dengan menghela napas berat. Junior rindu bundanya, sangat rindu. Semoga bundanya sehat dan sembuh saat bersama nanti. Cukup lama Junior berkeliling di jalan mencoba menghilangkan kesedihan agar tidak menular pada Amora. Kenapa? Amora menghentikan tangannya yang akan dimasukkan mie ayam ke dalam sendok ke mulutnya. Apanya yang kenapa? Junior balik bertanya dengan acuh lalu melirik Amora sekilas. Gak enak ya, mie ayamnya cuma lo aduk, kata Amora dengan alis bertaut. Junior mengangguk. Enakan lo, gue kan pernah bilang gak ada yang lebih enak dari ringisan saat Amora menampar manja bibirnya. Rasain, siapa suruh bahas begituan di saat makan, dumelnya dengan memasang wajah judes. Junior mendengus lalu menghela napas panjang. Ekspresi Amora begitu lucu. Gue lagi butuh hiburan. Junior melepas sendok yang digenggamnya dengan malas. Amora memutar matanya. Gue katanya sembuh, giliran suami minta alasan sakit. Sindir Junior sebelum meneguk air di gelas yang digenggamnya. Wajahnya ditekuk muram. Ceritanya merajuk. Amora menghela napas. Ya udah, ayo, ajaknya dengan bibir mengerucut. Gak mood, kepaksa kayak gitu. Junior beranjak. Ada yang mainnya kayak sama patung. Gerutunya. Amora berdecak. Kenapa sih? Kesambet di jalan tadi. Cek-cek kepalanya menggeleng pelan. Amora kembali fokus pada mie ayam yang mulai membengkak itu. Amora terengah melirik Junior kesal sesaat sebelum memejamkan matanya. Tenaganya baru saja terisi dan kini sudah terkuras kembali. Untung sama suami, pikirnya. Junior terkekeh pelan. Kenapa judes gitu? Dicoleknya dagu Amora sekilas, menggigit manja dagu itu sesaat. Amora membuka matanya. Katanya sekali. Emang ya, cowok biasanya. Gak semua, cuma gue yang gitu. Abis lo enak. Cengirnya seraya ndusel bahu Amora. Merona, ledeknya dengan tertawa geli. Amora semakin menekuk bibirnya. Udah, ngantuk, judesnya seraya berbalik tubuhnya menyamping. Junior melilitkan tangannya di perut Amora, memeluknya dengan erat, antara gemas dan nyaman. Gue senang lo hadir di hidup gue. Dikulumnya senyum walau tidak terlihat oleh Amora. Lo benar-benar kado terindah, kejutan yang manis. Lanjutnya pelan namun tulus. Amora membuka matanya yang sempat terpejam. Wajahnya kembali memanas. Beginikah rasanya jatuh cinta? Amora bisa gila. Cepat pulih. Gue izinin lo dangdutan. Bisik Junior lalu mengecup dalam keningnya beberapa saat. Amora menekuk bibirnya. Dia tidak mau banyak berharap. Junior kadang suka menarik lagi ucapannya. Waktu yang singkat cukup membuatnya tahu bagaimana Junior. Katanya ngantuk. Junior mengintip mencolek hidung Amora gemas. Apa sih colek-colek? Amora menggeser tubuhnya mencoba menjauh. Junior menariknya lagi. Terus saja begitu hingga tawa terdengar dari keduanya. Saling menggelitik, memeluk, mencubit,
dan memukul. Seolah-olah rasa kantuk lelah hilang hanya dalam hitungan detik. Ih, geli. Amora mendorong bahu Junior, menendang-nendang kakinya agar Junior menjauh dan berhenti mengganggunya. Siapa suruh gigit bibir gue sampai berdarah? Gemasnya dengan terus mencari pinggang dan tempat sensitif lainnya. Ampun, ampun, sini cium lagi. Pekik Amora dengan terus meledakkan tawa saking gelinya. Junior menghentikan gelitikannya, membelit Amora ke dalam pelukannya, lalu mulai menyerangnya dengan kecupan-kecupan. Ih, sama gelinya, raung Amora dengan cekikikan dan berusaha melepas pelukan Junior. Keduanya sungguh terlihat harmonis. Siapa sangka mereka itu korban dari ketidakadilan. Mereka justru terlihat seperti pasangan yang memang serius dan memutuskan menikah muda. Keduanya mengakui menikah di usia muda tidak buruk, selagi mampu dan bertanggung jawab. Apalagi mereka menikah karena desakan keadaan, harus lebih bertanggung jawab. Percayalah, perasaan akan tumbuh karena saling bersama.